Shalom semuanya, senang berjumpa lagi melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Sebelumnya saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk datang, kami siap untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan ku percaya
Terima kasih Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, ubah mata kami, ubah pikiran kami Yesus. Biar Roh-Mu menjamah kami Tuhan, biar Roh-Mu menjamah kami Tuhan. Kami yakin Roh-Mu hadir tengah-tengah kami Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ya Yesus, kami yakin Roh-Mu hadir Tuhan. Lawat kami Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian ini. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bersama bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Yes Tuhan, yes Tuhan. Biarlah Kau yang jadi yang terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertata
kami yakin dimanapun kami berada, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah hidup kami dibuahkan, biarlah hidup kami diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami. Kami dapat berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu saya ucapkan buat kita semua dimanapun kita berada pada hari ini. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita yang menikmati puji-pujian yang baru saja kita naikkan. Bisa angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua pasti sangat diberkati. Ya, sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih juga buat semua volunteer atau semua pelayan yang sudah terlibat untuk mempersiapkan ibadah online pada hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati setiap jerih lelah kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau ajak kita bersama-sama, yuk kita mau doa dulu, kita mau siapkan hati kita. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan sebentar Tuhan, kami ingin dengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu. Tuhan, kiranya nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk kami juga boleh lakukan, aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah film dokumenter tentang seekor burung yang bernama burung pavin. Saya punya gambarnya, nanti ini saya bisa share. Bapak Ibu bisa lihat gambar burung ini, lucu sekali ya. Burung ini biasanya ada di pesisir pantai dan ada di tempat yang bercuaca dingin. Nah, burung ini ditemukan paling banyak populasinya itu di Islandia. Waktu saya lihat film dokumenter ini, saya tertarik dengan perilaku burung ini. Dari hasil penelitian, rupanya burung ini seumur hidupnya hanya akan menikah 1 kali. Nah, itu menarik. Untuk menarik perhatian pasangannya, burung yang jantan itu akan mempersiapkan atau dia akan buat sarangnya terlebih dahulu. Nah, pada waktu sudah tiba musimnya, maka burung-burung betina akan mendatangi sarang-sarang yang sudah dibuat oleh burung-burung jantan. Dan kemudian mereka akan melihat, kalau sekiranya sarang itu cocok dengan dia atau dengan burung-burung betina, mereka tidak akan, atau burung betina itu tidak akan keluar dari sarang tersebut. Dan kemudian burung jantan dan burung betina ini menjadi sepasang atau menjadi pasangan. Nah, setelah burung betina ini bertelur, pasangan ini akan bersama-sama menjaga telur ini sampai menetas. Setelah menetas, mereka berdua akan bersama-sama membesarkan anak mereka ini sampai kurang lebih 1 tahun sebelum akhirnya mereka lepaskan. Waktu saya lihat film dokumenter ini, saya melihat bahwa ini sangat relevan sekali dengan apa yang sedang kita bahas sepanjang bulan ini. Sepanjang bulan ini kita mengambil sebuah tema The Vow atau janji atau ikrar. Bagi kita yang sudah menikah atau yang akan masuk ke dalam sebuah pernikahan, ya, kita perlu sama-sama belajar bahwa sebuah pernikahan itu adalah institusi yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, oleh sebab itu kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan pernikahan kita. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau ajak kita lihat beberapa ayat dulu ya. Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 18, kemudian dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 24. Kejadian 2 ayat 18 dan kemudian 21 sampai 24. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak,
Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita bisa lihat di sini dari sejak awal penciptaan, Tuhan sudah menetapkan bahwa tidak baik untuk manusia itu seorang diri. Kemudian Tuhan menciptakan Hawa atau perempuan dari tulang rusuk Adam sendiri. Dan firman Tuhan katakan tadi bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Mereka kemudian jadi satu daging. Dari dua menjadi satu. Dari sini apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Kita bisa melihat bahwa pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Pernikahan itu adalah institusi yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada hubungan di antara manusia yang lebih hebat dan lebih penting daripada sebuah pernikahan. Saya ulangi, tidak ada hubungan di antara manusia yang lebih hebat, bahkan lebih penting daripada sebuah pernikahan. Saking pentingnya, Tuhan menggunakan pernikahan itu sebagai lambang hubungannya dengan kita. Gereja dilambangkan sebagai mempelai perempuan. Saking pentingnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, akan tetapi seiring berjalannya waktu, ketika ideologi sekularisme ini mulai menguasai dunia, pemahaman manusia tentang pernikahan itu mulai bergeser. Dan sebagai akibatnya banyak yang melihat bahwa sebuah pernikahan ini bukan sesuatu hal yang penting atau sakral. Dan nilai-nilai tentang pernikahan kemudian mulai mengalami penurunan secara drastis. Dan hal itu terjadi juga di Indonesia. Saya membaca beberapa berita di media elektronik, setiap tahun tingkat perceraian di Indonesia itu terus meningkat. Dan di dalam masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada peningkatan sebesar 5%. Luar biasa ya. Dan menurut data yang saya dapatkan di websitenya Kemensos, penyebab utama perceraian di masa pandemi ini adalah karena konflik soal keadaan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian waktu bersama, dan juga karena adanya perubahan pola komunikasi. Dan hal ini dialami bukan saja oleh keluarga-keluarga non-Kristen, tapi juga keluarga-keluarga Kristen. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi yang terjadi hari-hari ini itu seperti perfect storm atau badai yang sempurna yang menguji begitu banyak pasangan suami istri. Nah oleh sebab itu kalau kita sudah menikah atau kalau kita ingin masuk ke dalam sebuah pernikahan, kita harus terus belajar tentang bagaimana membangun sebuah pernikahan yang kuat di dalam Tuhan. Bagi kita yang akan menikah, kita juga harus terus mempersiapkan diri kita untuk masuk sebelum dalam sebuah pernikahan. Nah sebagai orang percaya kita perlu ingat juga bahwa Tuhan itu sangat menentang yang namanya perceraian. Dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 15 sampai ke 16 berbunyi demikian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tuhan gak hanya menentang Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Tuhan membenci yang namanya perceraian.
Kita perlu memelihara pernikahan kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu ingat bahwa iblis itu punya rencana terhadap pernikahan kita. Apa rencana iblis? Rencana iblis adalah to divide and to conquer. Memisahkan dan menguasai hidup kita. Nah, sebuah pertanyaan yang saya ingin bagikan buat kita supaya kita renungkan. Kalau iblis punya rencana terhadap pernikahan kita, apakah kita juga punya rencana terhadap pernikahan kita? If the enemy has a battle plan upon our marriage, what is our battle plan for our marriage? Iblis punya rencana untuk memisahkan dan menguasai hidup kita. Lalu bagaimana rencana kita terhadap pernikahan kita? Kita perlu mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita perlu menyusun battle plan kita, rencana kita terhadap pernikahan kita. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita dapat membangun sebuah pernikahan yang sukses, yang berhasil. Prepare your battle plan. Siapkan perencanaan kita. Bapak Ibu, ada sebuah film keluarga favorit saya, judulnya Home Alone. Saya nggak tahu berapa banyak kita yang sudah pernah nonton film ini. Film ini menceritakan ada seorang anak kecil yang bernama Kevin yang tanpa sengaja tertinggal di rumahnya sendirian. Semua keluarganya pergi ke Paris dan dia tanpa sengaja tertinggal. Pada waktu dia ketinggalan di rumah itu sendirian, dia menemukan ada 2 orang perampok yang ingin merampok rumahnya. Kevin pada waktu tahu ada 2 orang perampok ingin menghabisi rumahnya, apa yang dia lakukan? Dia mempersiapkan diri untuk mencegah perampok-perampok ini supaya bisa merampok rumahnya. Dia menyusun strategi supaya dia bisa melawan perampok-perampok itu. Dia siapkan battle plan. Dia siapkan strategi. Dia siapkan rencana. Begitu juga dalam kehidupan pernikahan kita. Kita perlu ngerti bahwa musuh kita itu ingin menghancurkan pernikahan kita. Dia ingin menghancurkan, ingin memisahkan, dan ingin menguasai hidup kita. Nah, kita perlu menyusun apa yang menjadi strategi kita. Kita menyusun apa yang menjadi rencana kita. Kita perlu menyusun apa yang menjadi battle plan kita. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa yang menjadi battle plan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Battle plan kita sebagai orang percaya itu adalah firman Tuhan. Saya ulangi, battle plan kita adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab itu ada semua yang kita perlukan untuk dapat mengalahkan siasat iblis. Ada semua. Oleh sebab itu suami istri harus bertumbuh dalam pengenalan akan firman. Suami istri harus bertumbuh, harus suka baca firman. Bukan cuma suami aja atau bukan cuma istri aja, tapi suami dan istri mereka harus rajin cari firman. Harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman. Nah, pada waktu suami dan istri terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman, mereka akan dapat mengalahkan segala siasat tipu daya iblis yang ingin menghancurkan rumah tangga mereka. Firman Tuhan itu adalah pondasinya Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan adalah pondasi sebuah pernikahan yang berhasil. Suami istri gak boleh males cari firman. Kalau kita baca salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Efesus, Paulus mengatakan bahwa firman Allah itu adalah ketopong keselamatan dan apa? Pedang roh. Dengan firman kita bisa mengalahkan segala siasat tipu daya iblis. Jadi sebabnya Bapak Ibu, para suami, para istri harus rajin baca firman, harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman. Jangan malas. Kalau kita malas, pernikahan kita bisa kandas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini yang pertama, Alkitab kita, firman Tuhan, itu adalah battle plan kita.
Lalu apa hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk dapat membangun pernikahan yang kuat? Yang kedua yang kita harus terus pelajari adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah menikah banyak pasangan yang baru tahu siapa pasangannya itu sebenarnya. Ternyata setelah menikah pasangannya itu nggak sama lagi seperti pada waktu mereka berpacaran. Ya, waktu pacaran pasangannya nggak pernah marah. Ternyata setelah menikah dikit-dikit marah. Waktu pacaran pasangannya itu begitu romantis. Tapi setelah menikah pasangannya jadi orang yang cuek banget. Setelah menikah banyak orang atau kita sendiri jadi tahu apa yang jadi kejelekan, kelemahan dan kebiasaan-kebiasaan buruk pasangan kita. Setelah kita menikah kita jadi tahu siapa pasangan kita sebetulnya. Seorang hamba Tuhan sekaligus seorang penulis buku bernama Timothy Keller, dia pernah mengatakan bahwa pernikahan itu mempunyai kekuatan untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Pernikahan itu akan mengeluarkan yang buruk tentang kita. Pernikahan tidak pernah menciptakan yang buruk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi pernikahan itu mempunyai kekuatan untuk tunjukin siapa kita dan mengeluarkan yang buruk dari kita. Ya, pernikahan itu sanggup mengeluarkan yang buruk dari diri kita. Kita jadi tahu apa yang menjadi kejelekan pasangan kita. Begitu juga sebaliknya. Pasangan kita pun jadi tahu apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bahkan kejelek-kejelekan kita. Nah, seringkali yang terjadi pada waktu pasangan kita ingetin kita, menegur kita tentang kebiasaan-kebiasaan buruk kita jadi tersinggung. Kita jadi nyalahin mereka. Betul atau benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Seringkali kalau pasangan kita tunjukin yang buruk dari kita, gimana reaksi kita? Banyak yang langsung emosi, mulai berargumentasi, naik darah, perang dingin terjadi, dan konflik pun terjadi. Konflik pecah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa ketika pernikahan kita menunjukkan yang buruk tentang kita, itu artinya kita harus sadar dan harus berubah. Kalau pasangan kita tunjukin yang buruk dari tentang kita, kalau misalnya pasangan kita tunjukin kita yang suka marah, itu artinya kita harus belajar untuk jadi orang yang lebih sabar. Kalau pasangan kita tunjukin kita keegoisan kita, itu artinya kita harus belajar jadi orang yang lebih rendah hati. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan demikian suami istri itu semakin hari semakin diubahkan. Suami istri semakin hari semakin dikuduskan, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita gak perlu menuntut pasangan kita untuk berubah, tapi kita tuntut diri kita dulu untuk berubah. Nah, hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan satu-satunya penyebab terjadinya konflik. Masih banyak faktor yang bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik itu. Nah, ada 2 tips yang saya ingin bagikan hari ini. Semoga ini bisa menolong kita semuanya pada hari ini. Yang pertama, saudara, gimana kita bisa menyelesaikan konflik? Yang kita perlu ingat, saudara, setiap kali terjadi konflik, kita harus ingat, pada waktu konflik itu terjadi, kita harus mengusahakan yang namanya rekonsiliasi. Kita perlu belajar menguasai diri kita pada waktu konflik terjadi. Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai ke 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah.
Yakobus mengatakan bahwa kita harus jadi orang yang cepat untuk mendengar, lambat dalam berkata-kata, dan lambat untuk marah. Kenapa? Karena kemarahan itu tidak akan pernah mengejarkan kebenaran di hadapan Tuhan. Kita perlu belajar menguasai diri. Orang biasanya yang gak dapat menguasai diri, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karena dia dikuasai oleh dua hal. Yang pertama egonya, yang kedua hawa nafsunya. Nah, ego dan hawa nafsu ini yang seringkali melahirkan perkataan dan perbuatan yang menyakitkan. Ego dan hawa nafsu ini yang seringkali mengakibatkan sebuah konflik itu menjadi sesuatu yang menghancurkan. Konflik jadi sesuatu yang merusak. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar menguasai diri kita. Pada waktu konflik terjadi, belajar untuk menenangkan diri kita. Waktu kita marah, tahan omongan kita, tahan perkataan kita. Makanya Mazmur pasal yang 4 ayat ke-5 dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Kalau lagi marah, mendingan diam aja dulu. Tenangkan hati kita, doa sama Tuhan. Ya kalau kita gas terus, percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan kita itu akan menjadi perkataan yang menyakitkan dan melukai pasangan kita. Tapi kalau setelah kita tenang, kita sudah bawa dalam doa, kita ajak pasangan kita bicara, kita harus tahu kapan kita harus diam dan kapan kita harus berbicara. Coba kita belajar melihat dari perspektif pasangan kita. Coba kita lihat dari sudut pandang pasangan kita. Coba kita berikan empati. Coba kita cepat untuk memberikan pengampunan kepada pasangan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, tips yang kedua saya ingin bagikan bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik. Bapak Ibu Saudara sekalian, konflik itu seringkali terjadi karena pasangan suami istri itu kehilangan yang namanya koneksi. Mereka bersama-sama tapi begitu distant, rasanya begitu jauh. Komunikasi itu enggak jalan. Atau jalan tapi ya ngomong seperlunya adalah. Ya. Dan biasanya hal ini terjadi karena suami istri itu terlalu sibuk. Banyak pasangan yang terjebak dengan yang namanya rutinitas, sehingga akhirnya mereka nggak punya waktu berkualitas bersama-sama. Dan ketika hal ini dibiarkan, kasih menjadi dingin. Dan dalam kondisi seperti ini, konflik mudah sekali terjadi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali konflik terjadi, argumentasi terjadi. Itu karena kebutuhan pasangan kita itu nggak terpenuhi. Nah, oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah kita harus spend time. Kita harus habiskan waktu kita bersama dengan pasangan kita. Prioritaskan waktu. Jangan ada waktu sisa kita baru kasih. Kita harus intensional dengan waktu yang kita berikan kepada pasangan kita. Ya, spend time sama pasangan kita. Cari tahu apa yang menjadi bahasa kasih pasangan kita. Have fun lah sama pasangan kita. Lakukan apa yang kita suka lakukan bersama-sama. Lakukan yang kita suka bersama-sama. Nah, di pandemik ini saya dan istri kita makin sering melakukan aktivitas bersama-sama. Kebetulan kita banyak sekali kesamaannya, ya. Kita suka goes bareng, ya. Kadang-kadang kita suka olahraga bareng juga, ya. Suka nonton drakor bareng juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Lakukan, spend time sama pasangan kita, ya. Have fun dengan pasangan kita. Nah, pada waktu masing-masing pasangan saling memenuhi kebutuhan emosional mereka, maka konflik pasti diminimize. Ketika kebutuhan emosional terpenuhi, maka suami istri lebih mudah untuk menghadapi tantangan dan badai-badai dalam pernikahan mereka. Jadi kita sudah belajar dua hal ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama,
preparing our battle plan. Yang kedua, resolving conflict. Dan ketiga yang terakhir adalah unconditional commitment. Sebuah pernikahan tidak akan berhasil tanpa namanya komitmen. Pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Ada sebuah quote yang saya pernah baca, dikatakan begini, kasih adalah sebuah komitmen yang tanpa syarat kepada orang yang tidak sempurna. Pasangan kita ini bukan orang yang sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada waktu kita mengambil keputusan untuk masuk ke dalam sebuah pernikahan, berarti kita sudah mengambil sebuah komitmen untuk terus mengasihi pasangan kita yang gak sempurna. Komitmen itu berbicara tentang segenap hati, bukan setengah-setengah. Bapak Ibu, mudah sekali pasangan berkomitmen ketika hubungan mereka itu baik-baik saja. Semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tapi bagaimana ketika ada badai dalam pernikahan mereka? Gimana kalau ada begitu banyak tantangan dalam hubungan mereka? Apakah tetap mau terus berkomitmen untuk memperjuangkan pernikahannya? Komitmen itu diuji ketika ada tantangan, ketika ada badai dalam pernikahan. Berapa banyak dari kita yang masih ingat sama janji nikah kita? Berapa banyak Bapak Ibu? Bapak Ibu, dalam janji nikah kita, biasanya itu ada kalimat seperti ini. Aku mengambil engkau menjadi istriku untuk saling memiliki dan juga saling menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan, biasanya ada kalimat ini. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi, menghargai, sampai maut memisahkan kita, dan seterusnya. Coba kita ingat janji nikah kita. Kalau kita perhatikan janji nikah kita ini saudara, janji nikah ini bukan hanya untuk masa-masa atau musim-musim yang gampang. Janji nikah ini justru dikatakan tadi apa? Untuk kita bisa melewati musim-musim yang berat bersama dengan pasangan kita. Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan dan seterusnya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa pernikahan itu ada idenya Tuhan. Pernikahan adalah sebuah institusi yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya pernikahan kita ini juga didesain oleh Tuhan untuk bisa menghadapi musim-musim yang sulit sekalipun. Pernikahan kita didesain oleh Allah untuk bisa menghadapi musim-musim yang berat sekalipun. Bisa katakan amin Bapak Ibu. Pernikahan adalah sebuah komitmen seumur hidup kita sampai maut memisahkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah pernikahan itu, sebuah pernikahan yang berhasil itu tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu begitu banyak perjuangan, kerja keras dan proses pembelajaran terus-menerus. Dalam Amsal 24 ayat 3-4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Hikmat dan pengertian adalah pondasi. Pengetahuan kita itu kita peroleh pada waktu kita mau terus belajar. Dengan pengetahuan, skill kita bertambah. Nah tadi di awal saya katakan bahwa pondasi pernikahan adalah firman. Tapi selain firman Tuhan, kita pun juga harus terus belajar menambah pengetahuan kita untuk membangun rumah tangga yang kuat. Supaya pernikahan kita menjadi pernikahan yang berhasil. Nah kita perlu belajar, kita perlu baca
banyak buku pernikahan. Ya, kita perlu terus belajar, perbanyak pengetahuan kita. Dengan demikian kita semakin dilengkapi. Ya, kita semakin mengerti tentang bagaimana membangun sebuah pernikahan yang kuat, yang intim dan yang berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya akhiri, saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami tantangan dalam pernikahan kita. Tapi saya mau ingatkan kita semua hari ini bahwa Tuhan sanggup memulihkan pernikahan kita. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang menjadi respon kita hari ini? Maukah kita terus berusaha? Maukah kita terus berjuang untuk pernikahan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ingatkan kita semua, jangan pernah menyerah. Ada sebuah kutipan yang saya pernah baca berbunyi demikian. A husband and wife may disagree on many things, but they must absolutely agree on this to never ever give up. Artinya, suami istri bisa tidak setuju atau sepakat dalam banyak hal, tapi mereka harus selalu setuju dan sepakat untuk tidak pernah menyerah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, mau nggak kita lepaskan pengampunan kepada pasangan kita? Mungkin ada berkata, Pak, saya terlalu sering dilukai sama suami saya. Saya terlalu sering dilukai oleh istri saya. Dia selalu menyakiti saya. Sulit untuk saya mempercayai dia lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang gak mudah. Tapi percaya, kasih Allah yang akan membuat kita mampu melakukan begitu banyak hal yang kita gak bisa lakukan atau kita gak suka. Saya ulangi, kasih Allah yang akan membuat kita mampu untuk bisa melakukan begitu banyak hal yang kita gak mampu lakukan atau yang kita gak suka untuk lakukan. Ingat dengan komitmen kita. Ingat dengan janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Ingat dengan ikrar kita di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti sanggup dan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa keluar dari setiap tantangan yang kita hadapi hari-hari ini dalam pernikahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat sebuah pujian. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, Haleluya. melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih
Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, dalam pernikahan kami. Hari-hari ini Tuhan, ketika kami belajar tentang tema ini, Tuhan ingatkan kami kembali untuk kami boleh senantiasa terus berusaha, bekerja keras untuk membangun pernikahan kami sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa, hari-hari ini jika ada di antara jemaat-Mu yang mungkin sedang bergumul menghadapi tantangan dalam pernikahan mereka, Tuhan lawat setiap daripada kami. Tuhan lawat mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan teguhkan mereka. Tuhan ingatkan mereka supaya mereka tidak pernah menyerah. Karena Engkau ada di tengah-tengah mereka dan Engkau pasti sanggup menolong, memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk kami selalu mempersiapkan diri kami. Kami sadar Tuhan bahwa iblis terus berusaha untuk memisahkan, untuk menghancurkan, untuk menguasai diri kami. Tapi kami percaya Tuhan ada kekuatan Allah, yaitu firman Allah yang ada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar Tuhan ajar kami untuk senantiasa mencari Tuhan. Para suami, para istri, untuk senantiasa semakin tekun untuk mencari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan melalui puji-pujian, melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap daripada jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari-hari ini. Tuhan, jika ada di antara mereka yang mempunyai tantangan, pergumulan, Tuhan yang kuatkan, Tuhan berikan jalan keluar. Bila ada yang mulai patah semangat Tuhan, Tuhan bangkitkan roh mereka, sehingga mereka boleh semakin giat di dalam Tuhan. Bapa, bagi mereka yang mungkin hari-hari ini sedang menghadapi pintu yang tertutup, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih. Tak lupa Tuhan, kami mau selipkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami, kota kami, para pemimpin-pemimpin bangsa dan kota ini Bapa. Berikan hikmat, pertolongan khususnya untuk mereka mengatasi pandemi yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk para pemimpin kami. Tuhan urapi dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kota dan bangsa kami dalam tangan kasih Tuhan. Dan Bapak, Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan ibadah kita pada hari ini, saya mau kita semua, mari kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kemurahan dari Allah kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom.